Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hidayat. Ini kita akan melanjutkan bab yang tadi pagi, kemudian tiba-tiba mati ya. Yaitu tentang bab pernikahan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ikut mengaji. Bagi Anda yang merasa ini bermanfaat, silakan disimak dan mendengarkan. Dan juga boleh di-share ke teman-temannya agar sama-sama mendapatkan manfaat seperti yang Anda rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini membahas bab masalah menikah, melanjutkan pertemuan yang tadi pagi. Rakaat ini 2 rakaat. Minal mutazawwad, dari orang yang menikah, iku afdolu, lebih pol pahalanya. Min sab'in rakaatin, daripada 70 rakaat, minal ghurbi, daripada orang yang jejaka atau perawan. Minal ghurbi, daripada jejaka atau perawan. Adapun 2 rakaat sholatnya orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah sholat 2 rakaat, itu pahalanya 70, sama dengan 70 rakaat dia sholat. Lebih afdol daripada orang yang bujang, daripada orang yang masih perawan atau jejaka yang belum menikah ya. Jadi kalau orang yang belum menikah sholat 2 rakaat ya 2 rakaat pahalanya. Namun kalau orang yang sudah menikah, itu oleh Allah diberi kelebihan, ya kan, diberi bonus pahala yang berlipat. Dia sholat 2 rakaat saja, pahalanya oleh Allah dilipatkan menjadi 70 kelipat. Ini sangat polnya orang yang bisa menikah. Maka jangan disia-siakan kehidupannya sebentar ini, kita mencari ridhonya Allah, mencari surganya Allah lewat menikah, ya kan. Dengan cara menikah kita sholat 2 rakaat saja, itu dapat pahala 70 kali, ya kan, 70 rakaat. Idza tajawwaj, ketika menikah, siapa hadukum, salah satu kalian, hajjan, maka terjaga, terkejut ya, terkejut. Siapa asyaitonu, syaitannya orang tersebut ya. Masing-masing kita kan diikuti oleh setan. Ya kulu, berkata mereka, setan, ya wailat, wahai kerusakanku. Al-Soma telah menjaga. Siapa? Ibnu Adam, anak turunnya Adam, mita sulusil dinihi, dari 2/3 agamanya. Ketika salah satu dari kamu sekalian menikah, maka setan itu kaget. Setan merasa menyesal. Wah, celaka saya, ya kan? Anak Adam dengan cara menikah itu agamanya sudah terjaga 2/3-nya. Iza kharaja, ketika keluar siapa, abdun, hamba, fi hajati ahlihi, dalam keperluan istrinya, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kataba, maka menulis siapa Allah Ta'ala, ya malhur lahu, baginya hamba, bikulli khutwatin, dengan tiap-tiap satu langkah, darajatan, 1 derajat. Fa iza faragha, maka ketika selesai siapa ahad, min hajatihim, dari keperluannya mereka, ghafara, maka mengampuni siapa Allah lahu, baginya ahad.
Riwayat hadis Jalami. Ketika seorang hamba keluar ingin mendatangi hajatnya, maksudnya ingin bersetubuh, ya kan, dengan istrinya, maka Allah ditulis pahala bagi orang tersebut dari tiap langkah. Dia dari kantor nih, tujuan buru-buru pulang ingin menyalurkan hajatnya seperti itu, maka dari langkah dia dari kantor ke rumah itu, di tiap-tiap satu langkah ditulis 1 derajat. Bayangkan kalau yang sedang tugas, mungkin ya tugas di luar kota, kemudian dia kepingin ketemu istrinya, dia datangi istrinya, berarti kan jauh banget itu. Bayangkan 1 langkah itu 1 derajat. Kalau jalannya kilometer gitu, pahalanya lebih besar lagi. Dan ketika dia selesai bersetubuh dengan istrinya, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, ini kefadalannya orang menikah. Jadi kamu yang masih membujang, ya, ayo segera menikah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, tunkahu, dinikahi, siapa imraatun, perempuan, arba'in, dengan 4 perkara. Perempuan itu dinikahi atas dasar 4 perkara, yaitu 5 liha, karena hartanya banyak perempuan itu, kemudian dia dinikahi oleh laki-laki. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya perempuan, keturunannya orang-orang baik, keturunannya ya orang-orang ya pangkat gitu. Yang kedua, dia dinikah karena keturunannya. Yang ketiga, wa jamaliha, dan karena hartanya perempuan. Nah, wa jamaliha, dan karena kecantikannya perempuan. Karena dia cantik, akhirnya banyak yang melamar dia, akhirnya dia menikah. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya perempuan. Yang keempat, dia dinikahi oleh seorang laki-laki karena agamanya baik, ya. Jadi perempuan yang solehah. Pesan Nabi, fafar, maka pilihlah, bisa tidak ini, dengan yang mempunyai agama. Jadi perempuan itu punya 4, dia dinikahi oleh seorang laki punya 4. Maka pilihlah di antara ini. Kalau mama 3 ini nggak dapat, paling nggak yang terakhir ini, yaitu agamanya itu terutama. Tapi kalau yang lainnya dapat juga selain agama, lebih bagus lagi kan, udah cantik, kaya, ya kan, semua orang-orang yang punya pangkat gitu, derajatnya bagus, itu lebih baik lagi. Tapi misalnya 3 itu nggak ada, yang ada hanya agamanya, tetap pilih yang punya agama. Tatribat, jatuh opo yadaka, 2 tanganmu. Maksudnya jika kamu tidak mempedulikan tentang agama, maka kamu nanti akan menyesal ke depannya. Kenapa? Karena semua yang di atas tadi itu tidak akan kekal, ya. Cantik, kecantikan nggak ada yang kekal, ya. Harta nggak ada yang kekal, pangkat nggak ada yang kekal. An Abdillah bin Amr, qala, berkata Abdillah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazawwaju, jangan menikah kalian, an-nisa, pada perempuan, li husnihinna, karena kecantikannya, fa'asa, maka barangkali, husnuhunna, kecantikannya perempuan, ayyud diyahunna, bahwasanya merusak apa kecantikan hunna, pada mereka perempuan. Nabi berpesan, kalian pria, laki-laki, jangan menikahi perempuan hanya karena kecantikannya. Sebab barangkali bisa jadi, ya kan, dengan kecantikannya itu dapat merusak perempuan itu sendiri.
Apa yang merusaknya? Ya, dengan dia cantik, dia merasa sombong, ya kan? Merasa ya paling cantik, namanya orang cantik bagaimana? Ya, sombong. Jadi pamer, jadi jatuhnya seperti itu. Atau karena cantik, merasa cantik, akhirnya dia kurang merawat dirinya. Maksudnya menganggap remeh pada laki-laki. Ah, saya ini kan cantik. Jadi siapapun pasti suka sama saya. Tuh. Wala tazawwajuhunna, dan jangan menikah kalian hunna pada mereka perempuan li amwalihinna, karena harta mereka. Fa'asa, maka barangkali amwaluhunna, hartanya mereka, ayu to riyahunna, bahwasanya merusak apa harta hunna pada mereka perempuan. Termasuk tadi ya, cantik. Cantik juga nggak akan selamanya. Suatu saat akan pudar kecantikan itu. Yang selanjutnya adalah kalian janganlah menikah dengan perempuan karena hanya melihat hartanya dia. Maka barangkali bisa jadi hartanya perempuan itu akan merusak dirinya. Merusak dirinya maunya seperti apa? Ya dia tambah kaya, dengan dirinya kaya nggak bisa yu'ati pada suami, ya kan? Dia mungkin kerja di kantoran sebagai direktur, ya kan? Sementara suaminya masih nganggur. Jadi hartanya dia itu tidak menjadi barokah, ya kan? Dia menganggap suaminya lebih hina daripada dirinya. Atau contoh-contoh yang lainnya. Maka bisa jadi dengan hartanya dia itu merusak pada perempuan tersebut, atau dengan dia kaya, dia menjadi orang yang sombong, tidak dermawan, dan lain sebagainya. Walakin, dan akan tetapi tazawwajuhunna, menikahlah kalian pada mereka perempuan ala dinin, atas kepahaman agamanya. Wala amanatun, dan seorang budak perempuan, harmatun, yang terputus hidungnya, saudatun, lagi hitam, zatu dinin, zatun lagi zatu dini, lagi mempunyai agama, paham agama. Iku afdolu, lebih afdol, lebih pol daripada orang yang merdeka, perempuan yang merdeka, maksudnya bukan budak tapi tidak paham agama. Kemudian Nabi menganjurkan, akan tetapi kalian menikahlah dengan perempuan itu terutama melihat agamanya, melihat pahaman agamanya. Dan seandainya perempuan budak, ya kan, budak yang hidungnya hilang sebelah, maksudnya jelek gitu ya, jelek ya, hitam gitu, jelek pokoknya, tapi dia punya agama, agamanya baik, maka pilihlah ya, atau dia lebih baik ya, daripada orang yang merdeka, bukan budak tapi tidak paham agama. Kita lanjut. Inna rojulun, sesungguhnya rojul, laki-laki, iza nadhara, ketika melihat siapa rojul, memandang, imraatihi, pada istrinya, wana dorot, maka wana dorot, dan melihat, memandang, ilahi padanya, ilahi padanya suami atau rojul, wana dorot, dan melihat siapa perempuan, ilahi pada rojul. Nadoro, maka memandang, melihat, ilaihima, pada keduanya. Nadorot, maka melihat siapa Allah, ilaihima, pada keduanya. Nadrotan, pada pandangan, rahmatan, rahmat. Ketika seorang rojul, seorang laki-laki menatap istrinya, istrinya juga menatap dia, sama-sama tatap-tatapan muka seperti itu kan. Ini ketika saling tatap-tatapan seperti itu, sambil tersenyum mungkin.
maka Allah memberikan rahmat. Allah melihat mereka dengan rahmat. Faiza akhoda, dan ketika memegang sabarajul bikafiha, pada tangannya perempuan, tasa kotot, maka rontok zanubuhuma, dosa keduanya, min khilalin, dari sela-sela, adobihima, jari-jari keduanya. Ini kiasan aja. Dan ketika suami istri itu saling memegang, ya kan, suami memegang tangan istrinya, baru memegang nih, memegang tangan istrinya, maka dosa-dosanya itu rontok semuanya dari sela-sela jarinya. Rontok semua dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Nah, ini kecuali dosa besar, ya, kecuali dosa besar. Ini kefadolan atau keutamaan orang yang sudah menikah. Oleh Allah sangat banyak pahala-pahala yang diobral, ya, yang dilipat gandakan. An Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu, berwasiatlah kalian, nasihatilah, bin nisa'in, pada perempuan. Sebab fa'in namra'atan, maka sesungguhnya perempuan iku khuliqat, diciptakan siapa perempuan, min dila'in, dari tulang rusuk, wa in a'waja syai'in, dan sesungguhnya lebih bengkoknya sesuatu, itola'in, dari tulang rusuk, iku laun yang lebih atasnya tulang rusuk. Ya, perempuan diciptakan dari situ maksudnya. Nabi bersabda, kalian suami, kalian laki-laki, sering-seringlah nasihat, pitutur, nasihat kepada istri-istri kalian. Sebab sesungguhnya perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Maksudnya perempuan diciptakan dari itu, dalam tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Fa'in zahabat, maka ketika berbuat engkau, tulkimuhu, meluruskan engkau pada tulang rusuk, ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok tersebut dengan cara yang kasar, maksudnya dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang baik. Kasar tuhu, maka memecah engkau pada tulang rusuk, maka kamu akan mematahkan tulang rusuk tersebut. Ini nasihat pada istri, dan nasihat bentak-bentak, ya kan? Nasihat pakai caci maki. Ini bukan menjadi baik, malah menjadi pertengkaran yang lebih panjang. Kalau di sini ya semakin merusak, semakin membengkokkan, semakin mematahkan pada tulang rusuk itu. Wa in taraktuhu, dan jika meninggalkan engkau pada perempuan, pada tulang rusuk maksudnya, lam tazal, maka tidak henti-hentinya apa tulang rusuk, wajan, bengkok. Dan seandainya kamu membiarkan tulang rusuk itu bengkok seperti itu, maka ya akan terus bengkok, ya. Maksudnya kamu meninggalkan tuh wasiat. Contoh, istrinya mungkin nggak pernah sholat-sholatan, suaminya diam aja, nggak peduli, ya akan selamanya seperti itu, nggak pernah berubah. Tuh, jadi jika kamu meninggalkan istrimu itu bengkok, tulang rusuk itu bengkok, maka selamanya tulang rusuk itu akan bengkok. Intinya ya, fastausu, maka wasiatlah kalian, menasihatilah kalian, binisain, pada perempuan, maksudnya istri-istri kalian, ya, supaya kalian nasihatin, jangan biarkan, karena kalau dibiarkan akan terus bengkok, akan terus salah. Tapi kalau dinasihati juga dengan cara kasar, juga nggak boleh, itu dapat mematahkan tulang rusuk itu.
nggak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah baru. An Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda lahu pada Abi Thalib. Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, nuhai Ali, salah satu 3 perkara, ada 3. La tu'akhirha, jangan mengakhirkan engkau pada 3 perkara. Yang pertama, as-salatun, salat, iza atat, ketika datang apa salat. Ini kamu nggak boleh mengakhirkan 3 hal ini. Yang pertama masalah salat. Ketika salat itu telah datang, segera kamu kerjakan. Jangan kamu tunda-tunda. Yang kedua, wal janazatun, dan jenazah. Idza hadarat, ketika datang apa jenazah. Yang kedua adalah jenazah, ketika kalian kedatangan jenazah. Maksudnya ketika ada orang meninggal, maka jenazah itu supaya segera kalian rambut, kalian kebumikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Yang ketiga, wal imamun, wal ayamun, dan perempuan, idza wahada, ketika sampai lah bagi perempuan, kufan, pada cukup umurnya. Dan yang ketiga adalah perempuan. Ketika perempuan telah cukup umurnya, maka jangan ditunda-tunda lagi supaya segera menikah. Kapan perempuan itu cukup umurnya? Minimal 18 tahun. Ini secara biologis ya, secara kesehatan ini sudah mumpuni. Maka segera mencari jodoh, mencari jodohnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa tazawwaja, yang menikah, siapa orang, faqad istakmala, maka sempurna, nisfal imanin, setengah imannya. Fal yataki, maka adalah bertakwa siapa orang Allah pada Allah, fi nisfil, di dalam separuh, al-baqi, yang tersisa. Riwayat hadis Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menikah, maka setengah agamanya itu sudah terjaga. Barang siapa yang menikah, maka separuh agamanya, imannya sudah terjaga. Maka sisa setengah lagi supaya diisi dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khotoba, ketika melamar, ilaikum, pada kalian, pada anak perempuan, atau seorang perempuan, siapa man orang, tarudawna, yang ridho kalian, yang senang kalian senangi, dinahu, pada agamanya. Ketika kalian perempuan dilamar oleh seorang laki-laki yang kalian lihat bahwa agamanya itu baik, wa khuluquhu, dan akhlaknya juga baik, fatazawwijuhum, maka dalam menikahkan kalian, wali perempuan, pada mereka. Ila taf'alu, maka jika tidak berbuat kalian, tidak mengerjakan, tidak mau menikahkan, takun, akan ada fitnah, kerusakan, fil ardi, bumi, wa fasadun, dan kerusakan, haridun, yang besar. Jika kalian tidak mengerjakannya, maka akan terjadi kerusakan, fitnah di muka bumi, dan kerusakan lebih besar lagi. Apa? Ya, orang kalau sudah hawa nafsu seperti itu ya, udah waktunya menikah belum menikah, gak dinikahkan, akhirnya malah berbuat dosa, ya, berbuat dosa. Ya, baik itu dia masturbasi, ya kan, atau onani, apalagi hubungan seks bebas.
ya, berzina seperti itu. Kak, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalau sudah waktunya menikah ya segera menikah, jangan ditunda-tunda lagi. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayun nisa'i, manakah perempuan, khairun, yang lebih baik. Saya ulangi, ila dikatakan li Rasulullah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya pada Nabi, ayun nisa'i, manakah perempuan, khairun, yang lebih baik. Wahai Nabi, perempuan yang baik itu perempuannya seperti apa sih? Qala, bersabda Nabi, allati, yang maksudnya perempuan, tasuruhu, yang melihat kalian pada perempuan. Nah, tasuruhu, yang menyenangkan siapa perempuan. Iza nadorot, ketika melihat keadaan pada perempuan. Yang pertama, perempuan yang baik itu adalah ketika kalian melihat perempuan itu menyenangkan. Bukan cuma cantiknya doang, menyenangkan maksudnya aura wanita itu ya senyum gitu kan, ketika dia tetap senyum ya, seperti itu. Jadi ketika suaminya melihat itu menyenangkan, itu ciri yang pertama, perempuan yang baik. Wa tuti'u, dan taat siapa perempuan, iza amaro, ketika diperintah siapa perempuan. Yang kedua, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang taat ketika diperintah oleh suaminya. Disuruh apa saja oleh suaminya, asalkan itu dia tidak maksiat kepada Allah, ya kan? Dia taat, itulah istri yang baik. Apa saja yang disuruh oleh suaminya dia kerjakan, asal tidak tidak melanggar Quran hadis, dikerjakan, itu istri yang baik. Wala tukhalifuhu, yang ketiga, wala tukhalifan, tidak menyelisih siapa perempuan fi nafsi, dalam dirinya perempuan, tidak selingkuh. Wa mali, dan hartanya perempuan, hartanya enggak diselewengkan. Mimma, dari apa-apa, yakrohu, yang benci kalian suami. Jadi Nabi berkata bahwa perempuan yang baik itu, perempuan yang soleh itu adalah perempuan yang ketika dipandang oleh suaminya itu menyenangkan. Jadi ketika suaminya pulang kerja, itu wajah istrinya itu senyum, ya kan? Sapa gitu, enggak kok cemburut gitu kan, cemburut. Itulah istri yang soleh. Yang kedua, dia taat pada suaminya. Apa saja yang disuruh oleh suaminya, asalkan itu tidak maksiat, dikerjakan oleh dia. Itu adalah istri yang soleh. Yang ketiga adalah istri yang bisa menjaga dirinya. Tentunya tidak selingkuh seperti itu. Dan juga bisa menjaga harta suaminya. Menjaga harta suaminya dari hal-hal yang dibenci oleh suaminya. Ya, dibenci oleh suaminya berarti menggunakan harta itu tanpa seizin suaminya. Ini nggak boleh. Walaupun mungkin kehidupannya satu keluarga, tapi kalau hal-hal yang sekiranya perlu dibicarakan, dan bicarakan dulu. Jangan mentang-mentang suami istri ya menggunakan harta seenaknya saja, ini akan menimbulkan masalah. Jadi minta izin dulu lebih baik. Tapi kalau masalah dapur kayak atau apa ya mungkin nggak apa-apa karena masalah kecil-kecil. Tapi kalau masalah besar, beli ini beli itu ya harus ngomong dulu pada suaminya. Ini kriteria istri yang soleh, ketika dipandang menyenangkan, kemudian diperintah taat, kemudian dia dapat menjaga dirinya dan hartanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Cukup demikian penyampaian saya. Banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.